Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam acara Welcoming Award di LPDP IPB 2020. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir pada acara kali ini, khususnya untuk teman-teman award di 2020, 2019, maupun 2018. Kita sama-sama masih menginjak bulan Agustus. Untuk itu, tema Welcoming Award di kali ini yaitu Semangat Kemerdekaan, Semangat Award di LPDP IPB 2020. Selanjutnya, saya akan bacakan tata tertib yang berlaku selama acara. Ya, di sini teman-teman mohon maaf audio untuk di-mute atau dinonaktifkan, dan selama acara berlangsung, teman-teman diperkenankan untuk membawa makanan kecil atau makanan ringan, dan bagi yang ingin bertanya nanti silahkan pada saat sesi diskusi, boleh menulis pertanyaannya pada kolom chat. Selamat menikmati acara. Untuk meningkatkan semangat kita, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mars LPDP. Silahkan kepada operator. Bawa kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya.
Iya, menjadi awardee LPDP IPB memang merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Namun, juga akan diisi oleh perjuangan-perjuangan berat kemudian. Dan ini merupakan sedikit bocoran dari teman-teman awardee. Mungkin ketika nanti kita sedang down atau sedang ada masalah, kita boleh untuk meningkatkan semangat dengan kembali mendengarkan lagu Mars LPDP dan juga Hina IPB untuk meningkatkan semangat dan mengingat kembali perjuangan-perjuangan ketika proses seleksi beasiswa. Acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan doa. Di sini akan dipimpin oleh Mas Haryanto. Kepada Mas Haryanto, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sama-sama kita sejenak menundukkan kepala dan hati kita, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memimpin doa berdasarkan menurut ajaran Islam untuk teman-teman yang di luar agama Islam diperkenankan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kami mohon kepadamu, lancarkanlah studi yang akan kami laksanakan di IPB University. Mudahkanlah kami dalam menyelesaikan studi kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, untuk menghadapi segala bentuk ujian dan cobaan yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin-pemimpin kami, dan muliakanlah kami semuanya, dan tempatkanlah kami di tempat yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Haryanto. Tahun 2020 terlepas dari pandemi yang sedang kita alami bersama, tetaplah spesial. Karena pada tahun ini kami kedatangan keluarga baru teman-teman awardee LPDP IPB 2020. Untuk itu, di sini kami akan mempersembahkan sebuah sambutan yang akan diwakili langsung oleh Ketua Umum Kelurahan LPDP IPB 2020 kepada Mas Haryono. Kami persilahkan. Ya, apakah terdengar suara saya, Mbak? Terdengar? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di acara welcoming awardee LPDP IPB tahun 2020. Kemudian tak lupa salawat berkah salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati narasumber sekaligus koordinator Lurah IPB pada tahun yang lalu yaitu Mas Rois. Kemudian juga salah satu wakil koordinator yaitu Bang Harmi yang akan jadi narasumber juga yang akan menyampaikan beberapa informasi terkait bagaimana trik dan tips kita berorganisasi dan bisa lulus tepat waktu. Kemudian tak lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman panitia, khususnya kepengurusan LPDP IPB 7.0, dan saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh awardee, baik yang S2 dan S3 yang sedang melaksanakan placement test. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama mendapatkan hasil yang terbaik. Walaupun
selama proses verifikasi dan hingga sekarang banyak sekali kendala-kendala yang mudah-mudahan kita berharap semua kendala itu akan menjadi hikmah di baliknya nanti. Nah, saya berharap ketika nanti teman-teman yang ada di sini ikut aktif, berperan aktif ketika nanti ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan pada saat sesi diskusi. Tolong diperhatikan, kemudian saya sebagai Ketua Umum Kelurahan LPDP IPB berharap kita menggunakan sistem daring ini tidak lepas dari namanya problem. Mungkin di semua universitas, baik yang dalam negeri dan juga luar negeri, itu komunikasinya luar biasa sangat sulit. Apalagi teman-teman yang memang, maaf perkataan saya, yang memang susah jaringannya, ini menjadikan problem bagi kita semua. Jadi saya berharap baik yang kita teman-teman yang sedang melaksanakan kuliah, mudah-mudahan kita lulus tepat waktu, dan juga teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung di IPB. Mungkin kita baru mendapatkan informasi bahwa IPB kampus nomor 1, dan jadikan itu sebagai motivasi kita untuk gimana kita untuk lulus tepat waktu, kemudian juga berkarya dan juga memberikan manfaat bagi bagi masyarakat dengan ilmu kita yang kita dapatkan. Mungkin dari saya itu saja. Ketika nanti teman-teman khususnya award di 2020 tidak mengetahui, bisa personal chat ke saya, dan saya meminta maaf ketika nanti saya slow respon ataupun bagaimana atau salah perkataan. Saya banyak tim, jadi teman-teman bisa menghubungi tim saya, wakil koordinator, dan teman-teman yang kepengurusan yang memang paham. Jadi jangan terpaku sama saya. Kalau misalkan saya tidak puas, tanyakan lagi ke teman-teman lainnya. Jadi jangan putus komunikasi. Saya berharap dengan adanya welcoming ini kita jaga silaturahmi antara kita satu dan lainnya. Terima kasih. Mungkin dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali kata Mas Haryono, menjadi kampus terbaik nomor 1 di Indonesia itu merupakan sebuah kabar gembira sekaligus amanah besar bagaimana kita bisa sama-sama untuk mempertahankan supaya kampus tercinta tetap menjadi nomor 1. Terima kasih Mas Haryono. Baiklah, teman-teman di sini supaya lebih kenal dengan Kelurahan LPDP IPB dan juga dengan IPB itu sendiri, kami sudah menyiapkan sebuah tayangan. Semoga ini dapat membantu teman-teman untuk mengenali wajah-wajah Kelurahan IPB, program kerja, dan juga tentang kampus tercinta kita. Silahkan. Wajah-wajah yang ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan kami. Salah satu
nanti setelah pandemi dan kondisi balik, Formerly part of University of Indonesia, in 1963, IPB University was stood as the first independent campus to focus on agriculture. Located in Bogor, West Java, IPB University brings strong vision as a leading international university focusing on agriculture, marine, and biosciences. There are 11 faculties and schools, comprises 39 undergraduate study programs, 65 master study programs, and 42 doctoral study programs. There are 27 internationally accredited study programs in IPB University as a proof of our commitment as a world-class university. IPB University, through its performance, able to craft achievements and acknowledged as the most innovative state university in Indonesia. In promoting students' quality outside the class, student club and societies are places for students of the same interest and hobbies to meet and share. Nah, begitulah kira-kira gambaran Kelurahan IPB dan juga kampus kita tercinta. Semoga tayangan tadi dapat menambah semangat dan juga sukacita teman-teman dalam memulai perjuangan di kampus Dikdaya. Karena kami yakin memulai studi di masa pandemi ini tentu tidaklah mudah. Berdasarkan dari Google Form yang sudah kami bagikan kepada teman-teman award di 2020, kami merangkum ada banyak sekali pertanyaan mengenai informasi perkuliahan dan juga informasi seputar beasiswa LPDP. Nah, di sini kami sudah menyiapkan serangkaian materi dan juga pemateri yang kece-kece. Untuk pemateri yang pertama, di sini kita akan diskusi mengenai cara penggunaan website SIMAK IPB dan juga IPB Mobile Students yang akan dibawakan oleh Kak Anissa Aulia Sabila Eskel. Nah, beliau merupakan lulusan dari S1 Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin dan kini tengah menempuh pendidikan pada Teknologi Kelautan IPB. Beliau adalah kelahiran dari Bone, Sulawesi. Kepada Kak Anissa, dipersilahkan. Oh ya, mengingatkan untuk teman-teman karena informasinya mungkin akan sangat penting, jadi teman-teman boleh untuk menyiapkan catatan-catatan kecil sehingga nanti dapat bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan kepada Kak Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para panitia Welcoming Award di LPDP IPB University, para pengurus kelurahan LPDP IPB 7.0 dan para award di LPDP IPB University. Tadi sudah diperkenalkan, teman-teman bisa panggil saya Nisa. Pada kesempatan ini saya akan sharing dan berbagi sedikit tentang bagaimana sih cara penggunaan website SIMAK IPB dan IPB Mobile Student. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada awardee LPDP IPB University tahun 2020. Next. Oke, adapun poin materi yang akan saya sampaikan ada 3. Yang pertama, cara menggunakan website SIMAK IPB. Yang kedua, cara pengisian KRS atau Kartu Rencana Studi secara online, dan yang terakhir ada cara penggunaan aplikasi IPB Mobile Student. Next.
Oke. Yang pertama adalah cara penggunaan website SIMAK IPB. Nah, website SIMAK IPB ini merupakan website sistem informasi akademik mahasiswa IPB. Jadi, semua yang berkaitan dengan informasi akademik teman-teman itu semua terdapat dalam website ini. Nah, teman-teman bisa langsung buka websitenya, tampilannya untuk linknya bisa dilihat di atas, simak.ipb.ac.id. Mungkin teman-teman ada yang beberapa udah akses webnya. Nah, mungkin nanti saya akan jelaskan secara singkat dulu fitur-fitur dari website ini. Oke, next. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website SIMAK IPB. Nah, teman-teman nanti akan diminta dulu untuk login menggunakan ID atau username teman-teman dan password teman-teman masing-masing yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Next. Nah, ini merupakan tampilan awal. Untuk menu beranda, biasanya di sini ada terdapat beberapa informasi, kegiatan, dan pengumuman yang berkaitan dengan akademik teman-teman. Misalnya, jadwal kuliah hari itu, ujian, kuis, tugas, dan biasanya ada pengumuman-pengumuman yang berisi tentang jadwal pembayaran SPP, jadwal pengisian KRS, dan sebagainya. Next. Nah, ini merupakan menu biodata. Nah, nantinya teman-teman akan diberikan informasi itu jadwal mengenai pengisian dan pelengkapan biodata teman-teman masing-masing. Nah, di sini ada prof pribadi, akademik, pendidikan, dan alamat. Jadi nanti teman-teman bisa mengisi dan melengkapi data diri teman-teman masing-masing di menu profil mahasiswa ini. Nah, next. Nah, ini merupakan menu untuk pengisian KRS. Nah, jika teman-teman udah masuk ke menu ini, biasanya udah ada pengumuman untuk bahwa pengisian KRS online ini tuh dipindahkan ke alamat website yang baru. Nah, websitenya itu krs.simak.ipb.ac.id. Teman-teman bisa langsung klik linknya atau kalau enggak, teman-teman akan otomatis langsung diarahkan ke website terbaru untuk pengisian KRS ini. Nah, next. Nah, ini merupakan website untuk pengisian KRS ya, krs.simak.ipb.ac.id. Biasanya kalau misalnya teman-teman udah login di SIMAK IPB, ini akan otomatis juga di sini udah langsung login. Tapi kalau misalnya teman-teman belum sempat login di SIMAK IPB dan udah langsung akses website ini, teman-teman itu wajib login terlebih dahulu menggunakan ID, username, dan password teman-teman. Nah, sebelum mengisi KRS, teman-teman wajib membaca hal-hal yang perlu dia perhatikan. Nah, ini ada 11 poin, berisi jadwal uji coba KRS, KRSA, KRSB, kemudian ada batas maksimum SKS yang diambil adalah 15 SKS. Setelah teman-teman udah baca poin-poin ini, teman-teman udah mau isi KRS, teman-teman bisa langsung klik icon di bawah untuk isi KRS. Next. Nah, berhubung saya screenshot ini bukan pada jadwal pengisian KRS, jadi ini masih jadwal pengisian KRS-nya belum dibuka. Tapi mulai hari ini, teman-teman udah bisa mengisi KRS untuk KRSA. Nah, setelah teman-teman isi, KRSA itu akan tampil jadwal teman-teman masing-masing, mata kuliah teman-teman yang teman-teman pilih, hari, jam, dan itu termasuk kuliah atau praktikum udah bisa teman-teman lihat di bagian ini jadwal saya. Next. Nah, sebelum teman-teman mengisi KRS, teman-teman bisa lihat jadwal program studi yang akan teman-teman ambil di teman-teman bisa kembali lagi ke website SIMAK IPB. Nah, di menu jadwal program studi. Nah, teman-teman bisa lihat nama program studi teman-teman, kemudian nanti akan otomatis muncul list mata kuliah dari program studi itu. Ada jam, hari, kode mata kuliah, nama mata kuliah, semua juga lengkap di situ. Nama ruangannya juga ada, kemudian mata kuliah ini tuh available di semester 1 atau semester 2, teman-teman bisa lihat di situ secara jelas. Nah, next.
Nah, untuk menu daftar hadir, nah ini jika perkuliahan udah berjalan, biasanya beberapa minggu setelah perkuliahan berjalan itu udah langsung diinput absensinya teman-teman, jadi teman-teman bisa pantau absen teman-teman di menu daftar hadir ini. Tuh. Oke, next. Nah, di menu rekapitulasi studi ini, seperti yang kita ketahui ya, kayak kayak pada umumnya itu kartu hasil studi. Ya, jadi di sini semua rekap studi teman-teman, kalau misalnya udah akhir semester biasanya udah langsung diinput di sini. Kayak pada umumnya gitu, kayak nilai, IPK. Next. Nah, yang terakhir, untuk website SIMAK IPB ini ada fitur pembayaran SPP. Jadi kalau teman-teman mau memantau SPP teman-teman itu lunas atau belum lunas, bisa pakai fitur ini. Karena kita dibiayai oleh LPDP, jadi walaupun keterangannya masih belum lunas, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman masih bisa untuk mengisi KRS. Jadi nanti keterangannya dari BL alias belum lunas bisa langsung berubah menjadi lunas itu sekitar kurang lebih beberapa bulan setelah semester berjalan, atau mungkin di semester depannya baru keterangannya berubah. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman masih bisa mengisi KRS walaupun keterangannya masih belum lunas. Next. Oke, langsung masuk aja ya di cara penggunaan aplikasi IPB Mobile for Student. Nah, mungkin konsepnya sama aja dengan website SIMAK IPB, tapi ini versi mobile-nya. Teman-teman bisa download secara free, available di App Store bagi teman-teman yang menggunakan iPhone, atau di Google Play Store bagi teman-teman yang menggunakan Android. Nah, aplikasinya seperti di atas, IPB Mobile for Student, teman-teman kalau udah download bisa langsung install. Next. Nah, ini tampilan awal dari IPB Mobile-nya. Sama aja, teman-teman login dulu terlebih dahulu, menggunakan ID, username teman-teman, dan password-nya masing-masing. Next. Kembali. Nah, ini di bagian home, sama website SIMAK IPB, ada pengumuman dan info kegiatan, jadwal hari ini teman-teman, tugasnya, kuisnya, ujiannya, maupun kayak informasi pengumuman pembayaran SPP dan lain-lain. Semua ada di menu home. Kemudian di bagian akademik juga sama, ada kehadiran, transkrip, SPP, dan KRS. Tapi bedanya di sini ada fitur scan kehadiran. Jadi sekitar semester lalu, semester genap tahun 2020 itu IPB baru menerapkan sistem absensi kehadiran menggunakan QR code, jadi barcode. Jadi sebelumnya kan absensi manual. Nah, sekarang teman-teman absennya bisa menggunakan fitur ini, scan kehadiran. Jadi sekitar kurang lebih 15 menit di awal perkuliahan biasanya dosen menampilkan barcode dari masing-masing mata kuliah. Jadi teman-teman bisa scan QR code-nya pakai fitur ini. Sebagai pengalaman, sebagai saran bagi teman-teman, mungkin teman-teman bisa memperhatikan sinyal atau jaringan teman-teman sebelum scan kehadiran ini, karena biasanya ada yang gagal atau nggak tersimpan, atau barcode-nya nggak dikenali atau semacamnya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan jaringan teman-teman. Kemudian next. Nah, yang di bagian menu kampus ini terdapat beberapa item atau feature. Nah, yang pertama ini aktivitas saya. Di sini aktivitas saya ini bertujuan untuk memantau kegiatan teman-teman sama aktivitas teman-teman selama pandemi kemarin sampai sekarang. Nah, sebagai contoh di sini jenis aktivitas yangnya saya itu mobilitas. Nah, awal-awal pandemi kemarin kan kita sempat diliburkan selama 2 minggu. Jadi kita wajib melaporkan kegiatan apa saja yang kita lakukan pada masa pandemi ini. Nah, misalnya jenis aktivitasnya ada mobilitas. Tanggalnya dari tanggal berapa, kemudian dari mana ke mana, semua harus dilaporkan di item aktivitas saya ini.
Bisa juga teman-teman melaporkan tentang perkuliahan secara daring. Nah, bisa dari jam berapa ke jam berapa, kemudian mata kuliahnya apa dan materinya apa. Semua bisa dilaporkan di item aktivitas saya. Kemudian yang selanjutnya ada feature tracking bus. Nah, di sini kita bisa lihat posisi bus IPB itu secara real time. Tapi karena berhubung ini pandemi, jadi mungkin teman-teman masih pada di kampung ya, jadi belum sempat ke kampus. Nah, insya Allah kalau misalnya pandeminya udah berakhir, teman-teman udah bisa menggunakan feature ini. Jadi bagi teman-teman atau kaum misalnya yang nggak punya, yang nggak pakai kendaraan ke kampus, atau seperti kita ini yang kaum pejalan kaki dari kosan ke kampus, ini sangat berguna feature ini, tracking bus ini. Jadi kalau misalnya kita mau lihat, busnya udah ada di mana, kalau misalnya udah balik dari kuliah terus mau pulang ke kosan, teman-teman bisa pantau, busnya masih ada jam segini atau enggak ya. Jadi ini sangat-sangat membantu bagi teman-teman nantinya. Kemudian next. Nah, selanjutnya ada feature e-library. Nah, ini juga sangat-sangat bermanfaat sih menurut saya, karena kalau misalnya teman-teman mau cari buku yang ada di perpustakaan tapi belum sempat ke perpusnya, mau tahu dulu ini bukunya available nggak sih, ada di perpus atau enggak, teman-teman bisa cari nih keyword dari bukunya berdasarkan judul kah, author kah, atau penerbit kah. Nah, kalau setelah cari, kemudian ada ini beberapa buku yang teman-teman mau pinjam gitu, nanti ada informasi mengenai buku ini, dia barcode-nya, nomor barcode-nya, kemudian dia bukunya ada di mana, atau kayaknya aksesnya bisa dipinjam atau enggak. Semua itu bisa teman-teman lihat di feature e-library. Jadi sangat-sangat membantu. Kemudian untuk feature clinic care, mungkin nanti bagi teman-teman yang sudah menggunakan fasilitas kampus, poliklinik IPB, nah nanti rekam medis teman-teman bagi yang udah memeriksakan kesehatan itu bisa ada di feature clinic care IPB. Nah, yang terakhir ada feature IPB cashless, kayaknya feature ini belum launching, ya belum, nanti coming soon mungkin segera. Oke, next. Yang terakhir ada profil, sama dengan website. Di sini teman-teman bisa lihat data pribadi teman-teman, akademik. Kemudian yang bedanya di sini ada KTM mobile. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa bawa KTM, teman-teman bisa lihat feature ini. Kemudian juga ada scan barcode-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya kayak kita ke perpustakaan pusat kan wajib untuk memperlihatkan KTM atau login menggunakan barcode kan. Biasanya kalau misalnya teman-teman lupa bawa KTM, teman-teman bisa menggunakan feature ini. Scan barcode-nya lewat feature KTM yang ada di IPB Mobile for Student. Oke, next. Nah, mungkin sekian dulu sharing singkat saya mengenai cara penggunaan SIMAT IPB, pengisian KRS, dan IPB Mobile Student. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman nanti yang kurang jelas atau ingin bertanya, bisa bertanya di sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasi yang sangat bermanfaat, karena kebetulan teman-teman kita ingin mengingatkan sekali lagi untuk periode pengisian KRS untuk KRSA pada tanggal 26 hari ini sampai dengan 29 Agustus, dan untuk KRSB 16 sampai dengan 20 September. Jadi jangan sampai terlewat ya. Dan di sini teman-teman, kami juga ingin kalau teman-teman berkenan untuk update story atau bikin story WhatsApp atau Instagram, boleh banget nih bisa screenshot insight acara hari ini, dan silakan bisa mention di Instagram resmi LPDP IPB ya. Baiklah, selanjutnya kita di sini kalau ngomong-ngomong soal awardee, biasanya tuh lekat banget sama yang namanya orang-orang yang aktif dengan organisasi. Nah, tapi status kita sebagai awardee tentunya mengikat kita untuk bertanggung jawab dengan kewajiban-kewajiban akademik kita. Nah, di sini kita sudah menghadirkan pemateri yang kece, yaitu adalah Bang Harmiansah ST.
yang akan berdiskusi bersama mengenai tips dan trik manajemen waktu antara kuliah dan juga organisasi. Jadi bagaimana untuk balancing antara kuliah dan organisasi. Nah, Bang Harmiansah ST ini merupakan Wakil Koordinator Kelurahan IPB pada 2019 dan beliau merupakan lulusan terbaik dari Teknik Mesin Universitas Bung Hatta, dan untuk studi master, beliau studi pada materi 1 dan pemateri 2, silakan boleh langsung tulis pertanyaannya pada kolom chat dengan format nama, underscore, prodi, dan juga pertanyaan. Silakan kepada Bang Harmi. Gantikan, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya dari moderator. Perkenalkan, nama saya Harmiansah, saya dari Prodi Teknik Mesin Pertanian dan Pangan Fateta IPB. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan coba berbagi informasi mengenai tips dan trik manajemen waktu antara kuliah dan organisasi. Next. Oke, jadi teman-teman perlu diketahui bahwasanya di sekolah pasca sarjana ini ada beberapa skop organisasi mahasiswa tingkat pasca sarjana. Pertama itu ada LK itu dari kepanjangan Lembaga Kemahasiswaan. Nah, itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada Forum Mahasiswa Pasca Sarjana, atau teman-teman pernah mendengarnya Forum Wacana atau FW. Kemudian ada Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana atau HIMPAS. Kemudian ada Bogor Science Club atau BSC. Kemudian ada Himpunan Mahasiswa Wirausaha Pasca Sarjana IPB atau Himawipa. Nah, keempat forum mahasiswa tingkat pasca sarjana ini di bawah langsung dari SPS. Tetapi yang masuk ke Ormawa, jadi teman-teman ketahui juga, jadi yang masuk ke Ormawa itu ada hanya forum mahasiswa pasca sarjana IPB atau FB. Jadi semua keluh kesah untuk advokasi segala macam itu akan dipertanggungjawabi oleh forum mahasiswa pasca sarjana IPB atau FB. Nah, FB akan membawahi ketiga LK di bawahnya, yaitu ada HIMPAS, ada BSC, dan ada Himawipa. Nah, ini yang langsung di bawah SPS dan langsung dipembinai oleh dosen-dosen yang ada di SPS. Kemudian di bawahnya itu ada skop seperti ada OMDA. OMDA itu adalah organisasi mahasiswa daerah. Itu teman-teman yang berasal dari daerah bisa bergabung juga dari OMDA. Contohnya seperti ada OMDA IKAMAPA dari Aceh, kemudian ada IKAMAPSU dari Sumatera Utara, ada IMPAS dari Sumatera Barat, kemudian ada OMDA Bengkulu, kemudian ada OMDA Lampung, dan lain-lainnya juga dari Madura dan yang lainnya. Silakan teman-teman cari OMDA-OMDA yang ada di tingkat pasca sarjananya. Kemudian kita juga ada komunitas. Nah, jadi awardee LPDI IPB itu masuk di kategori komunitas. Jadi kita komunitas penerima beasiswa. Yang saya ketahui di sini ada beberapa komunitas, contohnya seperti komunitas kita, kemudian ada komunitas dari Litbang, kemudian ada komunitas dari Himpunan Cendekiawan Muslim tingkat pasca sarjana, yang lainnya. Silakan teman-teman juga bisa bergabung dan mencari informasi lebih lanjutnya. Kemudian di sini ada ada kategori himpro, yaitu himpunan profesi ya, bukan himpunan prodi ya. Jadi kalau di IPB itu himpro itu pro-nya itu profesi, bukan prodi. Jadi itu yang berada di tingkat prodi. Yang saya ketahui rata-rata hampir semua prodi itu punya himpronya. Contoh kayak Gumastika, lupa saya, dari matematika, kemudian ada dari biologi juga ada, kemudian dari Fakultas itu rata-rata ada semua, kemudian di FK juga ada, hampir semua itu ada. Jadi silakan teman-teman yang mau lebih mengetahui bisa langsung tanya di prodinya masing-masing. Nah, untuk saya menjelaskan satu, saya mungkin lebih cenderung ke menjelaskan dari LK karena skopnya universitas. Jadi teman-teman yang punya passion tertentu seperti yang ingin studi yang lebih baik segala untuk pemahaman tentang paper segala macam, itu bisa bergabung di Bogor Science Club. Kemudian jika teman-teman mau meningkatkan rohanianya, itu bisa bergabung di HIMPAS. Kemudian jika teman-temannya mau wirausaha, itu ada Himawipa. Sedangkan forum mahasiswa pasca sarjana ini adalah yang membawahi dari semuanya. Next. Oke, jadi ini ada keuntungan, ini source-nya bisa dilihat ini secara umum. Jadi keuntungan dari organisasi ini ada, kemudian teman-teman bisa mendapatkan relasi atau link atau teman atau hal yang sangat menguntungkan dari teman-teman. Kemudian teman-teman akan mendapatkan sebuah pengalaman. Pengalaman yang paling berharga itu dari mengikuti organisasi itu sangatlah harganya teman-teman tidak bisa dapatkan di tempat lain selain dapatkan di organisasi.
Kemudian teman-teman akan mendapatkan kepercayaan diri karena teman-teman sering mengikuti kegiatan, menjadi core dari sebuah kegiatan, teman-teman akan mendapatkan sebuah kepercayaan diri yang sangat-sangat baik dalam untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu teman-teman di masyarakat nantinya. Kemudian teman-teman yang paling penting adalah leadership. Teman-teman akan mendapatkan jiwa kepemimpinan yang lebih baik dari teman-teman yang tidak mengikuti organisasi. Nah, hal yang terpenting dari semua ini adalah teman-teman akan mendapatkan soft skill-nya. Karena keempat item ini merupakan sebuah soft skill yang akan disandingkan dengan hard skill teman-teman yang didapat dari bangku perkuliahan. Jadi seorang yang baik adalah orang yang memiliki keseimbangan antara hard skill-nya dan soft skill-nya. Next. Nah, ini teman-teman bisa sebenarnya banyak di source sumber-sumber tentang saya lebih cenderung untuk inti dari tips dan triksnya teman-teman bisa ikut organisasi dan tepat waktu lulus itu adalah di manajemen waktu dan diri. Maksudnya di sini teman-teman harus pertama itu adalah pembagian prioritas. Teman-teman tujuan di sini seperti apa tujuan pertamanya? Pertama, kemudian teman-teman harus menetapkan target awal. Target teman-teman tuh apain sih di sini sebenarnya? Kemudian pembagian waktu antar organisasi dan kemudian saat kuliah. Kemudian teman-teman harus melakukan perencanaan kemudian membuat teman-teman membuat time schedule. Ini mungkin tidak saya jelaskan secara rinci, tapi teman-teman bisa bertanya juga mengenai lebih aplikasi seperti apa. Tapi ini teman-teman kalau orang yang punya perencanaan yang bagus mungkin bagusnya mengikuti rules ini. Tapi kalau saya biasanya lebih kondisional orangnya seperti itu. Next. Nah, ini lanjutannya, kemudian teman-teman bisa lakukan evaluasi kegiatan. Jadi apa yang miss, apa yang kurang, apa yang harus dikejar itu teman-teman harus melakukan evaluasi dari setiap kegiatan yang sudah berlalu. Kemudian efektif dalam berkegiatan. Teman-teman setiap kegiatan itu harus tahu tujuannya atau apa yang didapatkan itu apa yang harus dicapai itu apa. Jadi benar-benar setiap kegiatan yang teman-teman eksekusi itu yang dapat input dan output yang teman-teman cari itu dapat. Kemudian pembatasan waktu. Pembatasan waktu ini teman-teman harus tahu kapan diri teman-teman harus istirahat, butuh liburan, kemudian jalan-jalan, makan. Itu harus teman-teman harus benar-benar jangan sampai memforsir diri teman-teman melebihi batas dari diri teman-teman. Itu akan sangat berbahaya, nanti akan miss semuanya. Dari kuliah, dari organisasinya juga. Kemudian totalitas diri itu maksudnya itu adalah total dalam setiap kegiatan. Dalam setiap kuliah teman-teman harus total buat tugas yang terbaik, kemudian dalam menjadi panitia acara atau menjadi penanggung jawab kegiatan harus benar-benar baik, atau jadi pengurus kepengurusan organisasi harus benar-benar totalitas dalam itu. Kemudian untuk ukur diri adalah teman-teman harus mengukur diri teman-teman mampu tidak untuk mendapatkan tanggung jawab itu. Kalau tidak mampu, silakan dilepas, lebih baik mengejar yang lain. Dibandingkan teman-teman paksakan, teman-teman tidak maksimal di situ, dan teman-teman akan, dalam kasarnya itu akan tidak maksimal di semua sisinya. Jadi teman-teman akan kasarnya rugi nanti untuk setiap eksekusi dari kegiatan-kegiatan teman-teman. Next. Oke, nah ini seperti penggambaran, jika teman gabung organisasi dan sedang kuliah, ini teman-teman akan hektik di sini. Teman-teman akan mengejar kanan, kiri, depan, belakang. Teman-teman akan kehabisan waktu, deadline, segala macam. Ini akan membuat teman-teman pusing. Pertama, yang paling penting di sini, untuk bahkan teman-teman akan merasakan sebuah prestasi. Kemudian teman-teman akan merasakan sebuah perselisihan, kelelahan, menyesal, capek. Ini adalah hal-hal yang sangat-sangat negatif. Tapi teman-teman harus ingat bahwasannya apa yang teman-teman lakukan yang membuat teman-teman pusing segala macam itu adalah sedang membangun diri dari teman-teman. Next. Teman-teman sedang membangun, yaitu hal yang paling penting, yaitu adalah teman sedang membuat diri teman bisa bekerja sama. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan banyak teman. Dan teman-teman bisa mengatur diri teman-teman. Dan teman-teman punya cerita untuk akan diceritakan kepada orang lain bahwa teman-teman telah melakukan ini di saat teman-teman kuliah. Nah, dari hal-hal itu teman-teman akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk mendapatkan impian dari teman-teman. Next. Nah, jadi yang paling penting untuk tips dan trik ini adalah waktu. Waktu itu gratis, tetapi waktu itu priceless. Kemudian kamu tidak bisa waktu itu tidak bisa kamu miliki, tapi kamu bisa menggunakan. Tapi waktu itu tidak bisa kamu simpan, tetapi waktu itu bisa kamu habiskan. Jika kamu hilang waktu itu, kamu tidak akan bisa mendapatkan itu kembali. Jadi teman-teman tolong diingat, waktu itu penting, dan teman-teman harus benar-benar bisa mendesain untuk 2 tahun ini teman-teman mau ngapain, apa yang mau teman-teman lakukan itu tolong didesain dengan sangat-sangat baik. Next. Oke, selamat datang untuk teman-teman Wardil PDP tahun
So, nikmati waktu teman untuk Mohon maaf, seperti suaranya Mas Harmi kurang terdengar ya. Halo? iya Mbak. Barusan Halo. suaranya sempat hilang, Mas. Hilang ya yang di Nggak, yang sebelah mana ya? hilang Aduh. yang akhir itu mungkin. Oh, yang akhirnya. Oke, yang akhirnya ini selamat datang untuk teman-teman Wardil PDPPP tahun 2020. Di angkatan 57 ya, angkatan 57. Selamat datang di keluarga besar kita. Nikmati selama 2 tahun ini waktu yang teman-teman dapatkan di sini, belajar dengan baik, dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, buatlah cerita itu yang bisa membuat teman-teman untuk meraih mimpi teman-teman di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Harmi atas sharingnya yang sangat bermanfaat nih tentang organisasi dan juga bagaimana balancing organisasi dengan akademik. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bagi teman-teman yang juga ingin bertanya, silahkan bisa juga tuliskan pertanyaannya pada kolom chat ya. Ada pertanyaan pertama dari Ayu Cahyaning Alam dari Ilmu Pangan. Halo Ayu. Nah, ini ada pertanyaan, apakah username yang digunakan untuk akses SIMAK itu sama dengan username untuk password untuk mengakses akses.ipb.ac.id. Apakah username dan password tersebut dapat digunakan untuk mengakses semua aplikasi di link sistem informasi terintegrasi IPB? Dan kemudian ini ada pertanyaan yang juga sedikit berkaitan dari Ari IPN. Halo Ari, nah di sini dia menanyakan bagaimana kalau lupa password Kak, SIMAK IPB atau IPB Mobile for Student, bagaimana cara reset passwordnya? Langsung saja mungkin bisa dijawab oleh Kak Anissa. Silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang apakah username dengan password dari SIMAK IPB itu bisa digunakan untuk akses.ipb.ac.id. Ya, bisa. Passwordnya sama ID-nya sama untuk akses ipb.ac.id. Tapi kalau untuk sistem yang lain mungkin bisa dicobakan dulu ya, Kak. Siapa tahu nanti ada yang nggak sesuai mungkin, atau kayak yang harus sesuai dengan program studinya masing-masing. Mungkin itu bisa dicoba dulu. Dan untuk bagaimana cara reset password, nah mungkin kemarin udah ada, ataukah terkendala di user ID, mungkin kemarin udah ada informasi ya dari Pasca, kalau misalnya teman-teman ada terkendala login menggunakan user atau ID dan password teman-teman bisa melaporkannya ada link di Pasca, itu ipb.link/lapor akses internet. Nah, kalau misalnya teman-teman juga udah mau ganti reset passwordnya, teman-teman bisa lapor ke pihak Pasca langsung. Oke, terima kasih Kak Anissa atas jawabannya. Juga ada yang bertanya nih, apakah Zoom meeting ini akan direkam? Oh ya, nanti ini kebetulan memang kita record, dan nanti kita akan share ke teman-teman mungkin sebagai panduan juga ya. Kita coba ke pertanyaan selanjutnya dari Arina_bioteknologi dari bioteknologi nih. Apakah wajib mengisi aktivitas saya, dan apakah untuk fasilitas bis yang digunakan tersebut gratis atau berbayar? Silakan langsung ke Anissa, bisa dijawab. Ya, terima kasih. Untuk feature aktivitas saya, pada saat awal-awal pandemi kemarin memang wajib untuk mengisi yang mobilitas ya. Tapi kalau untuk yang kegiatan presensi kuliah, biasanya tergantung program studi masing-masing. Ada yang mewajibkan untuk kita wajib lagi untuk isi presensi perkuliahan di situ, kegiatan perkuliahan daring. Ada juga yang program studi yang nggak perlu. Nah, untuk bus sendiri itu gratis, free, nggak berbayar, tapi ada waktunya. Nah, kalau misalnya pagi itu mulai jam 7 pagi kalau nggak salah, dan biasanya siang itu istirahat, kemudian sore itu paling lama jam 5 sampai jam 6 sore. Jadi teman-teman misalnya dari gedung mana ke gedung mana itu gratis. Oke, terima kasih Kak Anissa. Nah, ini terkait pengisian KRS ya, yang kebetulan kan ada KRS-A dan juga KRS-B. Ada pertanyaan dari Rahayu, dari Ilmu Pangan, yang bertanya nih, apa perbedaan antara KRS-A dan KRS-B? Nah, kemudian juga ada pertanyaan yang sedikit terkait dari Ari, apakah ada kesempatan untuk merubah KRS? Gimana nih caranya? Nah, silakan Mbak
Kak Anissa? Ya, mungkin pertanyaannya berhubungan ya untuk KRSA dan KRSB bedanya. KRSA akan dimulai pada hari ini, tanggal 26 sampai 29 Agustus. Jadi teman-teman yang udah mengisi KRSA, kalau misalnya udah kayak udah mulai perkuliahan, teman-teman mau mengganti mata kuliahnya ataukah teman-teman mau nggak jadi membatalkan mata kuliah itu, teman-teman bisa menggunakan KRSB. Nah, KRSB itu pada tanggal berapa ya? Nggak ada di sini. Nah, itu KRSB teman-teman bisa gunakan untuk teman-teman mau ubah atau ganti mata kuliah yang ada di KRSA gitu. Ya. Jadi teman-teman nanti tidak usah khawatir ya untuk KRS jika memang ada sesuatu yang memang harus dirubah atau salah pengisian itu sebenarnya ada periodenya. Jadi untuk pada KRSB, untuk periodenya pada 16 sampai dengan 20 September. Namun diusahakan sih udah fix ya pada saat pengisian KRSA. Nah, di sini juga ada yang bertanya nih dari Iwan dari Ilmu Kelautan. Bagaimana sistem perwalian dosen di kampus IPB ya? Terus di sini juga dia sertakan boleh share informasi kegiatan terdekat dari LPDP IPB, Kak. Tenang aja, kita bakal ada banyak sekali kegiatan ke depan dan tentunya pasti kita akan berharap untuk peran serta dari teman-teman Awardee 2020. Untuk tahu informasi-informasi kegiatan terdekat, teman-teman boleh untuk follow Instagram resmi kita di @lpdpipb. Di situ nanti kita pasti akan selalu sharing jika ada memang kegiatan-kegiatan dari LPDP IPB. Jadi jangan lupa di-follow ya untuk Instagramnya. Oke, silakan Kak Ayu bisa dijawab pertanyaannya. Bagaimana sistem perwalian dosen di kampus IPB? Kak Anissa? Iya. Ya, silakan bisa dijawab. Sistem perwalian di kampus IPB seperti apa? Untuk sistem perwalian dosen di kampus IPB mungkin sama aja dia pada kampus-kampus pada umumnya. Mungkin teman-teman juga bisa langsung akses fiturnya di IPB Mobile, ada di situ fitur untuk perwalian dosen di kampus IPB. Ya, sudah dijawab ya. Kita ke Bang Harmi ya. Jadi karena Bang Harmi ini kalau dari CV-nya itu banyak banget nih pengalaman organisasi selama di IPB. Nah, boleh share dong apa aja sih organisasi-organisasi yang Bang Harmi ikuti nih selama kuliah di IPB. Terus juga tadi kan sempat ngomong nih kalau buatlah cerita nih selama 2 tahun kita kuliah di IPB, buatlah cerita sebanyak mungkin. Mungkin ada nih pengalaman-pengalaman seru atau pengalaman-pengalaman mengesankan selama berorganisasi yang bisa di-sharing bersama. Silahkan kepada Bang Harmi. Yang mana sih pertanyaannya? Oke, bisa diulang tadi Mbak Julita? Aduh, mohon maaf nih. Agak ini putus-putus tadi. Oke, mungkin saya coba menjawab yang pertanyaan yang dari Saudara Hafid Harjo. Bisa gambaran kuliah selama pandemik. Kalau untuk gambaran perkuliahan, halo? Iya, silakan. Kalau untuk gambaran perkuliahan selama pandemik, mungkin sekarang lebih ke online semua ya. Semuanya online dan tidak ada tatap muka ya selama perkuliahan kita. Cuman kalau untuk kegiatan-kegiatan organisasi ini memang agak-agak tricky juga kalau untuk kondisi sekarang ya. Jadi teman-teman memang harus up to date-nya lebih ke baca grup segala macam. Itu memang lebih up to date dari situ dibandingkan teman-teman saat kondisi tatap muka. Terus saya pertanyaan, jadi untuk jawaban dari Mas Hafid Harjo itu kondisi gambaran kita ini sebenarnya full online, semuanya full online dari bimbingan, kemudian dari sidang, seminar, semuanya perkuliahan itu semuanya itu online. Jadi teman-teman bisa lebih santai sih sebenarnya, bisa dimanapun teman-teman untuk melakukannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa kegiatan belajar paper pada biasanya masih belajar online? Nah, ini yang saya bilang tadi, karena situasinya sekarang online, teman-teman harus lebih melek lagi untuk melihat grup-grup yang ada di seputar IPB. Jadi biasanya itu pasti ada grupnya tersendiri. Dia pasti nge-share ke seluruh grup-grup yang ada mahasiswa pasca sarjananya. Kalau untuk kegiatan lebih, ini kan seperti kegiatan khusus dari BSC-nya, belajar paper dan segala macam, teman-teman bisa lebih nanti tanyakan siapa di antara kita ini pengurus dari BSC-nya. Apakah masih ada untuk belajar paper. Tapi setahu saya, setiap mereka berkegiatan itu mereka sering nge-share, dan mereka biasanya kalau untuk paper itu palingan untuk
itunya tuh tentang presentasi dalam bahasa Inggris. Setahu saya itu mereka rutin untuk hal itu. Tapi kalau untuk kayak masalah paper ada, cuman saya nggak tahu tuh berapa kali mereka melakukan melakukan kegiatannya. Jadi bisa lebih ditanyakan lagi di sini beberapa dari awardee yang jadi pengurus. Tadi dari Mbak Julitanya bertanya tentang buat cerita. Jadi maksud saya di sini teman-teman. Jadi teman-teman saat teman-teman lulus, teman-teman ada cerita yang akan teman-teman bawa dan share kepada teman-teman di luar sana bagaimana saat teman-teman berkuliah di IPB. Jadi kan bahwa cerita itu maksudnya adalah teman-teman tidak sebatas kuliah di sini gitu. Jadi sangatlah rugi jika teman-teman hanya sebatas kuliah, datang ke kampus, ke kelas, kemudian penelitian hanya sebatas itu yang rule-nya semua orang bisa melakukan. Tetapi cerita itu akan menarik jika teman-teman melakukan orang-orang yang tidak bisa melakukannya. Contoh teman-teman gabung organisasi. Jadi teman-teman harus kalau saya pribadi itu saya memposisikan diri saya adalah orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi teman-teman, jika teman-teman bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa memberikan dampak lebih baik pada orang, teman-teman menjadi orang yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang lain. Dan teman-teman bisa mendapatkan hal yang tidak bisa dapatkan dari orang lain. Dan teman-teman yang paling penting kalau dari saya punya cerita yang akan saya bagikan dan saya share kepada orang lain sebagai motivasi dari mereka bahwasanya perkuliahan di IPB itu seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Kalau saya kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wah, terima kasih. Super sekali nih ada kalimat orang yang paling orang yang paling berguna adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Nah, kita masih ada waktu dan ini saya menerima pertanyaan dari pengurus, nggak apa-apa ya, karena kita masih ada waktu dan belum ada pertanyaan dari teman-teman award di 2020. Silahkan kalau yang ingin bertanya langsung boleh tulis pertanyaannya di kolom chat. Nah, apakah ketika pertanyaannya Bang Harmi, apakah ketika nanti mengikuti organisasi di IPB selama studi, kita akan mendapatkan surat pendamping ijazah, surat keterangan pendamping ijazah. Selanjutnya juga di sini ada yang menanyakan selama mengikuti kegiatan organisasi, apakah ada keuntungan akademik yang diperoleh? Dan boleh itu dijawab dulu. Silakan. Ini pertanyaan dari pengurus sih. Kalau pendamping, setahu saya selama ini saya ikut di kepengurusan FW kayaknya tidak ada. Mungkin bisa di teman-teman pengurus mengajukan ya. Teman-teman di awardee kita ada juga di pengurus di Forum Wacana bisa mengajukan ke SPS untuk pendamping bahwasanya ini teman-teman aktivis di tingkat pascasarjana. Nah, tetapi kalau untuk apa yang kita dapatkan untuk studi itu sebenarnya kalau saya pribadi adalah teman-teman lebih dekat kepada dosen-dosen yang menjabat ya. Itu poin penting sih kalau menurut saya itu kita kenal dosen karena kita sering diskusi, kita sering ini yang paling diuntungkan orang organisasi tingkat pascasarjana itu teman-teman bisa satu langkah di depan saat ada kayak summer course, winter course itu karena yang menyeleksi itu adalah orang-orang yang teman-teman bisa diskusi di tingkat pascasarjana di elit-elit SPS seperti itu. Jadi kalau yang lebih enaknya itu di situ. Tetapi di luar itu sebenarnya lebih banyak lagi. Teman-teman banyak kenal-kenal orang-orang yang bisa membantu teman-teman. Yang paling dasar, yang paling sangat-sangat diuntungkan itu adalah teman-teman saat penelitian. Jika teman-teman tidak bergabung dalam organisasi, teman-teman hanya kenal teman-teman yang ada di prodi. Kemudian awardee lah, kalau kita awardee LPDP ya. Jadi saat teman-teman ada deadlock saat penelitian butuh teman-teman dari prodi lain, teman-teman tidak ada link ke situ. Tapi kalau teman-teman gabung, teman-teman bisa perpanjangan tangan teman-teman tuh banyak. Misal teman-teman butuh dari prodi ini, teman-teman kenal di organisasi ini. Jika tidak ada organisasi, dia punya teman juga di organisasi yang lain. Jadi tali menalinya itu sangat-sangat banyak. Dan itu keuntungan untuk teman-teman tersendiri. Karena saya banyak sekali lihat teman-teman organisasi itu kayak teman-teman BSC, FW itu seperti itu. Saat dia buntu di penelitian dia bisa bertanya ke teman-teman prodi yang ada di organisasinya. Itu sangat menguntungkan sendiri kalau menurut pribadi saya. Dan bisa bantu-bantu studi-studi teman-teman juga. Kalau ada teman deadlock di prodi teman-teman gitu. Saat penelitian, kuliah, dan lainnya. Mungkin seperti itu. Wah, terima kasih Bang Harmi. Jadi memang berjejaring itu adalah sebuah privilege ya. Nggak cuma ketika kita studi, tapi nanti mungkin ketika menapaki jenjang karir, itu juga akan sangat bermanfaat. Jadi buat teman-teman award di LPDP 2020, ada banyak sekali organisasi yang ditawarkan kampus kita, jadi dengan berbagai orang-orang hebat di dalamnya, jadi sangat rugi nih kalau seumpamanya memang tidak bergabung. Nah, ada pertanyaan lagi dari R. Ayu Cahyaning Alam, dari Ilmu Pangan. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi pengurus forum mahasiswa pascasarjana atau
automatically masuk ke FW itu? Nah, ini bisa langsung dijawab sama Bang Harmi lagi nih, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya nih. Ini pengurus ya, kalau jadi anggota otomatis jadi anggota ya, anggota forum wacana itu anggota ya, jadi kita bedakan antara pengurus dan anggota. Jadi kalau untuk pengurus, teman-teman kalau lihat dari persyaratannya mungkin bisa cek EG-nya FW, itu kurang lebih sih seperti itu sih, apa persyaratan-persyaratannya. Tetapi yang paling penting itu niat ya, niat yang tulus untuk bergabung jadi pengurusan itu penting pertama. Kemudian untuk kayak kalau automatically kayaknya nggak otomatis ya. Jadi teman-teman harus ikut seleksinya, dan itu setahu saya yang daftar forum wacana itu kemarin itu tuh sampai di atas 500 orang dan diambil pengurusnya itu kita 100 lebih. Jadi teman-teman harus bersaing dengan orang-orang itu. Jadi kalau mau benar-benar mau gabung ke forum wacana, ikutin alurnya. Nanti dia tuh buka magang. Nah, jadi orang yang ikut magang dapat sertifikat, dia tuh lebih diprioritaskan menjadi Jadi rules-nya tuh sudah dibuat sama teman-teman dari FW sih sebenarnya. Teman-teman tinggal ikuti kalau memang teman-teman mau mengikuti forum tersebut atau organisasi tersebut. Tinggal update aja rules yang mereka keluarkan terus itu. Jadi teman-teman bisa langsung join di setiap kegiatannya. Yang paling penting itu adalah baik teman-teman dulu tuh mau gabung situ, apa yang teman-teman cari, apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman ingin dapatkan. Kan itu benar-benar untuk berdampak untuk diri teman-teman sendiri dan untuk orang lain. Oke. Terima kasih Bang Harmi. Ini juga kebetulan kita membuka kembali G-Form yang sempat kita bagi ke teman-teman, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang ternyata terkait nih, biar bisa kita langsung feedback ya, kita langsung bacakan. Ada satu pertanyaan yang terkait. Kak mau tanya, apakah selama kuliah online, apakah memungkinkan jika dosen merubah jadwal di luar dari jadwal yang ditentukan? Nah ini gimana ya? Coba silakan mungkin Kak Anissa bisa menjawab. Gimana nih? Apakah jadwalnya memang sesuai dengan jadwal yang ada di sistem informasi di SIMAK IPB, atau kemungkinan dosen juga melakukan jadwal kuliah di luar itu? Oke, langsung aja ya. Pada umumnya, jadwalnya sesuai dengan yang ada di KRS, cuman itu tergantung lagi kepada dosennya. Kalau misalnya kayak ada kendala atau ada kegiatan lain, biasanya dosen cari waktu pengganti buat kuliahnya gitu. Ataukah teman-teman biasanya nanti kuliahnya langsung didouble 2 materi gitu. Tergantung dari dosennya masing-masing sih, tapi sejauh ini masih mengikuti KRS ya, jadwal di KRS. Oke, terima kasih. Juga ada pertanyaan lagi, apabila ingin tetap belajar di Bogor, walaupun semester ini dilaksanakan secara online, apakah fasilitas kampus seperti perpustakaan dan lain-lain masih bisa digunakan? Ini kebetulan tadi kayaknya Bang Harmi masih lagi di kampus ya? Boleh dong ini untuk dijawab pertanyaannya. Ya, kalau untuk kalau fasilitas kampus kayaknya kalau perpus sampai jam 2 itu kayaknya semuanya bisa diakses semua ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang stay di Bogor, dan teman-teman stay di Bogor kayak setahu saya kemarin dapat tunjangan juga beberapa. Teman kalau untuk yang WordI saya nggak tahu sih pakemnya gimana, rules untuk mendapatkan yang itunya bantuan biaya hidupnya. Cuman kalau untuk akses akademiknya kayaknya semuanya full sih. Cuman ada beberapa lab yang tutup karena petugasnya kena COVID, yang gitu-gitu sih paling aja teman-teman. Yang paling penting di teman-teman saat pandemi sekarang ini adalah up to date setiap informasi yang ada dikeluarkan oleh dari pihak kampus, itu paling penting banget. Oke, jadi beberapa memang memerlukan surat izin ya untuk masuk. Jadi teman-teman silakan mungkin cari tahu dengan awardee lain yang memang satu prodi, jadi bisa lebih detail informasinya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Solahuddin, arsitektur lanskap. Izin bertanya Kak mengenai akademik, bagaimana mekanisme penentuan pembimbing akademik dan pembimbing tesis dan sebagainya. Terima kasih. Silakan mungkin bisa dijawab oleh Kak Anissa untuk metode atau mekanisme penentuan pembimbing tesis dan akademik. Oke, terima kasih. Untuk pembimbing akademik, kalau misalnya kita di Pasca di sini kayaknya beda ya. Waktu S1 kan, S1 kemarin ada PA ya, kalau di sini langsung aja pembimbing tesis. Nah, untuk pembimbing tesis biasanya tergantung program studi masing-masing lagi. Ada yang di awal semester 1, ada yang di semester 2 juga. Nah, jadi kalau misalnya udah ada informasi dari program studi untuk
storm atau nama-nama dari pembimbing yang akan kita ajukan untuk menjadi pembimbing tes teman-teman gitu. Nanti ada jadwalnya kok dari program studi masing-masing untuk nyetor nama pembimbing. Gitu. Oke, jadi nanti jadi yang paling penting sih ketika mau masa-masa awal perkuliahan ini, pastikan benar-benar untuk tidak ketinggalan informasi ya, saling berkoordinasi baik dari grup awardee, grup teman-teman pasca sarjana atau juga teman-teman satu prodi, karena biasanya juga ada beberapa informasi yang mungkin sifatnya mendadak dan sebagainya. Jadi pastikan untuk tetap update tentang informasi itu dan saling berkoordinasi, itu sih yang paling penting supaya tidak ketinggalan informasi. Nah, oke, selanjutnya di sini kita mungkin paham ya, teman-teman belum pernah ketemu nih dengan teman-teman awardee satu angkatan, atau mungkin hanya ketemu via chat, via grup WA, karena memang beberapa masih belum ke Bogor, masih ke daerah masing-masing. Kita sudah siapkan sebuah video tentang profil awardee baru 2020. Jadi teman-teman nanti bisa tandai nih teman-teman satu prodinya, satu fakultasnya mungkin untuk lebih berkoordinasi terkait KRS dan sebagainya. Nah, selanjutnya langsung saja kita simak video Sapa Awardee LPDP 2020.
Ya, itulah profil dari awardee LPDP IPB 2020. Seneng banget dong, belum mulai kuliah aja udah punya keluarga ya, udah punya keluarga banyak nih dari awardee dari IPB 2018, 2019, juga teman-teman awardee LPDP IPB 2020.